Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin teman-teman, izin juga Bapak Hasan, izin Pak dosen. Di sini kami ingin menyampaikan LKM kami, kelompok dari kami dari kelompok 11 dengan nama anggota. Yang pertama ada Muhammad Arif Afandi dengan di belakang 181 dan juga Rehan Cina dengan di belakang 181 dan juga saya sendiri Muhammad Fikri Marosi dengan di belakang 201. Jadi kita akan membahas kasus pertama. Kasus pertama itu adalah pelayanan kesehatan dasar pada fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP, melibatkan berbagai proses dan proses rekaman dan medis yang harus dikelola secara terintegrasi, seperti pendaftaran pasien, pencatatan rekam medis, tindakan pelayanan, penjadwalan dokter, resep obat dalam sistem manual atau setengah digital. Itu sering tersebar pada banyak dokumen rentan terhadap kesalahan pencatatan, duplikasi data, kelembatan layanan, dan kesulitan dalam penelusuran riwayat kesehatan pasien. Jadi agar operasional lebih efisien dan pelayanan pasien lebih optimal, kami membutuhkan 4 sistem yang ada di bawah ini. Bisa kalian lihat sendiri ya, bisa teman-teman lihat sendiri dari poin A sampai poin D. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya terkait CDM. Nah, lalu adapun konseptual data model atau JDM itu ada beberapa korelasi. Yang pertama itu korelasi pasien dengan pendaftaran. Yang apa ada hubungannya dengan one to many korelasinya itu adalah satu pasien dapat mendaftar beberapa kali. Lalu ada korelasi pasien sama rekam medis itu jenisnya one to many juga. Itu maksudnya itu satu pasien ini dapat mendaftar beberapa kali agar rekaman medisnya itu didapatkan. Lalu selanjutnya ada pendaftaran dengan rekam medis eh, jenisnya itu one to one. Jadi penjelasannya itu setiap pendaftaran ini menghasilkan satu rekam medis, begitupun sebaliknya. Lalu ada dokter dan pendaftaran, jenisnya itu one to many. Ini penjelasannya itu eh, pendaf- banyak pendaftaran ini dapat ditangani oleh satu dokter ataupun satu dokter ini dapat menangani banyak pendaftaran. Lalu selanjutnya ada dokter dan jadwal dokter. Ini jenisnya itu one to many, yaitu penjelasannya satu dokter ini memiliki banyak jadwal praktik. Lalu ada dokter dan rekam medis, jenisnya itu many to many. Penjelasannya itu satu dokter ini dapat membuat banyak rekam medis dan satu rekam medis ini dapat digunakan banyak dokter. Lalu ada rekam medis dan tindakan. Ini jenisnya ini one to many, yaitu satu rekam medis ini dapat memiliki banyak tindakan. Lalu ada rekam medis dan resep. Ini jenisnya one to many. Penjelasannya itu satu rekam medis ini dapat memiliki lebih dari satu resep. Lalu ada resep dan resep item. Jenisnya one to many. Penjelasannya itu satu resep bisa menghasilkan banyak resep item. Lalu ada obat dan resep item. Ini jenisnya one to many. Penjelasannya itu satu obat bisa menghasilkan banyak resep item. Next. Nah, setelah konseptual data model, saya akan menjelaskan TPDM. Jadi sebelum CDM itu sebenarnya teman-teman ada langkah yang dinamakan LDM atau Logic Data Model. Tapi karena kita hanya diminta untuk membuat konseptual data model dan juga PDM atau physical data model, maka saya akan menjelaskan terkait physical data model. Physical data model ini sebenarnya tidak ada terlalu banyak beda jauhnya dengan konseptual data model. Sama-sama tentang korelasi. Namun ini lebih dijelaskan lagi tipe-tipenya tiap data yang ada. Jadi misalnya contohnya tadi, di sini dijelaskan beberapa hubungan kayak misalnya pasien pendaftaran, pasien rekam medis. Tapi kita belum tahu nih poin-poin yang menjadi hubungannya itu adalah apa. Nah, pada PDM ini tuh kita lebih diberitahu kayak contohnya adalah di pasien. Pasien ini ada PK-PK atau primary key. Primary key itu berarti kunci yang utama untuk menghubungkan antar korelasinya. Jadi ini adalah pasien berhubungan dengan pendaftaran seperti yang ada di CDM. Itu ya setiap korelasi yang ada di PDM itu berhubungan dengan CDM yang sudah dibuat karena tidak mungkin CDM-nya berbeda dengan PDM yang dibuat, teman-teman. Bisa kita lihat pada akhirnya PDM ini berakhir di resep item, hasil resep item. Pasien berhubungan dengan pendaftaran, dokter berhubungan dengan dokter. Termasuk ini tipe datanya ya. Contohnya kayak misalnya nomor identitas itu tuh masuknya data varchar, nama juga varchar.
Sedangkan kalau misalnya untuk angka itu terkhususnya ada di integer. Integer kayak ID pendaftaran, ID pasien, ID dokter itu integer. Teks itu lebih ke hurufnya gitu. Jadi ini tuh termasuknya sama dengan tipe datanya juga apa, gitu. Bisa kita lihat ya PDM-nya. Seperti ini gambaran PDM dari kelompok kami. Rancangan setelah CDM, jadi kita tidak langsung, tidak ke LDM dulu, tapi kita lanjut ke PDM. Mungkin setelah dari CDM, LDM, PDM, lanjut dengan pembuatan query. Pembuatan query ini akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke pembuatan query. Untuk langkah pertamanya kita membuat tabel pasien, yang dimana tabel pasien seperti yang ada di PDM eh, menggunakan kode create tabel pasien, terus item-itemnya. Eh, Selain itu, eh, kita itu akan menginput data-datanya, di mana kita menggunakan insert into pasien, dan kurung nomor identitas, koma nama, koma tanggal lahir, koma jenis kelamin, koma alamat, koma telepon, eh, tutup kurung value. Nah, untuk outputnya sendiri akan menampilkan untuk outputnya sendiri kita akan melihat tabelnya dengan menggunakan perintah select bintang form pasien. Eh, Kemudian query akan bekerja dan outputnya akan terlihat tabel yang ada di data yang ada di tabel pasien bisa dilihat seperti dalam BBT. Oke, next. Next. Oke, selanjutnya kita membuat tabel dokter yang dimana eh, menggunakan tabel seperti yang sebelumnya, yaitu perintah yang sebelumnya, yaitu create tabel. Nah, untuk datanya sendiri itu ada ID dokter sebagai primary key, terus kode dokter, eh, unik untuk identifikasi dokter, terus ada nama, spesialisasi, dan telepon. Eh, Setelah itu kita input datanya dengan dengan perintah insert into dokter, eh, dalam kurung data-datanya. Setelah itu ditambah perintah value untuk melihat isi dari tabel atau data dokter. Kita menggunakan perintah select bintang from dokter. Maka akan muncul tabel yang menunjukkan data-data yang ada di tabel dokter. Oke, next. Selanjutnya kita membuat tabel obat, di mana ID obat sebagai primary key, terus kode obat itu bersifat unik, terus setelah itu nama obat, bentuk, stok, harga satuan. Sebelumnya deh, sebelumnya belum dokter, tabel dokter sebelumnya. Oke, untuk selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat tabel jadwal dokter, di mana ID jadwal sebagai primary key, terus habis itu ada ID dokter, hari, jam mulai, jam selesai. Kemudian FK ID dokter itu akan menuju ke data ID dokter pada tabel dokter. Eh, untuk input datanya seperti yang ada di PPT. Untuk melihat data-datanya kita menggunakan select bintang from jadwal underscore dokter. Nah, kemudian query output akan menampilkan tabel yang berisi data jadwal dokter. Oke, selanjutnya next. Selanjutnya kita akan membuat tabel pendaftaran, di mana ID pendaftaran sebagai primary key, terus setelah itu ada ID pasien, ID dokter, tanggal, waktu, jenis pendaftaran, status,
Dan setelah itu FK dari ID pasien itu menuju berhubungan dengan ID pasien di tabel pasien, dan FK ID dokter juga berhubungan dengan ID dokter di alamat di tabel dokter. Untuk input datanya seperti yang ada di PPT, dan outputnya itu akan menampilkan data-data yang ada di tabel pendaftaran. Oke, next. Oke, selanjutnya itu kita akan membuat tabel rekam medis di mana ID rekam sebagai primary key, terus habis itu ada ID pendaftaran, tanggal, anamnesis, terus diagnosis, catatan, dan di tabel rekam medis ada virgin key, yaitu ID pendaftaran yang berhubungan dengan ID pendaftaran di tabel pendaftaran. Untuk input datanya seperti yang ada di PPT. Setelah itu untuk outputnya sendiri menggunakan select bintang form rekam underscore medis, dan akan menampilkan data-data yang ada pada tabel rekam medis. Oke, next. Oke, selanjutnya itu kita akan membuat tabel tindakan di mana ID tindakan sebagai primary key, terus ID rekam sebagai ID rekam berbentuk integer, terus setelah itu kode tindakan, deskripsi, biaya berbentuk desimal, terus di tabel tindakan ada virgin key yaitu ID rekam yang berhubungan dengan ID rekam di tabel rekam medis. Untuk input datanya seperti yang ada di PPT. Setelah itu untuk outputnya menggunakan select bintang from tindakan. Setelah itu akan menampilkan data-data yang ada di tabel tindakan. Oke, next. Selanjutnya itu kita akan membuat tabel resep, di mana ID resep sebagai primary key, terus ID rekam, ada tanggal, ada total harga, terus ada virgin key, ya, di mana ID rekam berhubungan dengan berhubungan dengan ID rekam yang ada di tabel rekam medis. Untuk input datanya seperti yang ada pada PPT. Untuk punya sendiri menggunakan untuk melihat data-datanya menggunakan select bintang form resep, terus habis itu outputnya akan menampilkan data-data yang ada pada resep, pada tabel resep. Oke, next. Selanjutnya kita akan membuat tabel resep item, di mana ID item sebagai primary key, terus ada ID resep, ID obat, jumlah, aturan pakai, dan subtotal. Nah, di resep item ada virgin key yaitu ID resep yang berhubungan dengan ID resep pada tabel resep, terus ada ID obat yang berhubungan dengan ID obat di tabel obat. Oke, selanjutnya. Untuk input datanya seperti yang ada pada PPT. Untuk melihat data-data yang ada di eh, tabel resep item, kita menggunakan select bintang form resep underscore item, dan kemudian akan menampilkan data-data yang ada di tabel resep item. Next. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke query laporan data rekam medis pasien. Nah, jadi di sini kita akan melihat data-data rekam rekam medis dari pasiennya menggunakan select ya, yang digunakan untuk memilih kolom yang ingin ditampilkan. Terus habis itu menggunakan from rekam medis, yaitu tabel utama laporan adalah tabel rekam medis. Terus habis itu menggunakan join pendaftaran yang menghubungkan rekam medis dengan data pendaftaran. Setelah itu join pasien yang menghubungkan dan mengambil nama pasien. Terus habis itu menggunakan join dokter untuk mengambil nama dokter yang menangani pasien tersebut. Terus kita menggunakan kode order by untuk mengurutkan laporan berdasarkan nomor rekam medis. Untuk outputnya sendiri akan menampilkan ID rekam, nama pasien, nama dokter, tanggal rekam, anamnesis, terus diagnosa, tindakan, biaya tindakan, total harga obat, dan total biaya. Oke, next.
Selanjutnya kita akan membuat query laporan data pendaftaran pasien dalam 1 bulan. Untuk contohnya sendiri kita memilih data di bulan Desember 2023. Nah, kita mengambil datanya menggunakan select, di mana kita mengambil ID pendaftaran, nama nama pada tabel nama pasien, terus nama dokter pada tabel nama dokter, terus habis itu tanggal, waktu, jenis pendaftaran, dan statusnya. Setelah itu kita menggunakan from pendaftaran. Setelah itu menggunakan join pasien untuk menghubungkan pendaftaran dengan data pasien. Setelah itu join dokter untuk memunculkan dokter yang menerima pasiennya atau menangani pasien tersebut. Terus menggunakan where that trans untuk memilih atau memfilter data yang hanya menampilkan data pada bulan tertentu, di mana pada data kita akan menampilkan data di bulan Desember 2023. Untuk order by sendiri itu digunakan untuk mengurutkan eh, pendaftaran pasien berdasarkan tanggal pendaftarannya. Nah, dan kemudian ketika kode dijalankan akan muncul output ID pendaftaran, nama pasien, nama dokter, tanggal, waktu, jenis pendaftaran, dan statusnya. Oke, next. Selanjutnya itu kita akan membuat query laporan diagnosis dan struk obat pasien. Kita menggunakan select untuk mengambil datanya, terus menggunakan from rekam medis, dan terus habis itu menggunakan eh, join pendaftaran untuk menghubungkan eh, tabel pendaftaran, ID pendaftaran pada tabel pendaftaran. Setelah itu kita menggunakan join pasien untuk menampilkan ID pasien pada tabel pasien. Terus habis itu menggunakan join receipt on ID rekam. Ini akan mengambil dan menggabungkan data ID rekam pada tabel resep. Terus habis itu menggunakan join resep item on ID resep untuk menampilkan dan menggabungkan tabel ID resep pada resep item. Setelah itu menggunakan join obat on ID obat untuk menggabungkan eh, dan mengambil data ID obat pada tabel obat. Setelah itu kita menggunakan order by untuk menampilkan eh, rekam ID ID rekam secara berurutan. Untuk setelah kita menjalankan kode tersebut, outputnya akan menampilkan tabel nama pasien, tanggal rekam, diagnosa, nama obat, jumlah, aturan pakai, subtotal, dan total harga resep. Oke, next. Oke, jadi untuk kontribusinya Fandi mengerjakan nomor awal dan juga CDM. Saya mengerjakan PDM dan juga create table beserta database-nya. Untuk query-query perintah itu berasal dari Cinan. Mungkin sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.